Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna bi rahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Lodan Rawamangun maupun yang mengikuti pengajian ini di rumah atau di tempat masing-masing melalui Zoom. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita. Kita bermaksud mempelajari Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Pagi ini insya Allah kita akan membahas surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur, surat yang ke-102, terdiri dari 8 ayat. Surat ini diturunkan waktu di Makkah, sebelum Rasulullah SAW hijrah. Surat ini disebut At-Takatsur karena di ayat pertama disebut At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, berbanyak-banyakan akan membuat kalian lalai atau bisa membuat kalian lalai. Alha dari kata laha, lalai. Alha membuat lalai. Membuat lalai kepada kalian, at-takatsur, berbanyak-banyakan. At-takatsur, kata yang kita sering ketemu, katsir. Katsir artinya banyak. Kemudian fi'il madinya kalau ditambah dengan ta di depan dan alif di tengah menjadi takatsara. Ya takatsaru, tafa'ala ya tafa'alu, artinya berlomba-lomba dalam banyak-banyakan. Ya, bersaing satu dengan yang lain untuk memperoleh yang banyak. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah ke kubur. Zurtum dari kata zara yazuru. Zara yazuru ziarah. Menengok. Jadi terjemahannya, harfiahnya, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Tapi seringkali terjemahannya ditulis dengan sampai kamu masuk ke dalam kuburan. Berarti ini bukan terjemah, tetapi penafsiran. Karena terjemah aslinya sampai kalian menziarahi atau menengok kuburan. Kalau menengok diterjemahkan masuk ke kuburan, berarti sampai mati.
Kalau kita kembalikan aslinya artinya kepada aslinya sampai kalian menengok kuburan, berarti kita selama hidup ini ada baiknya kita sering menengok kuburan. Menengok kuburan sebagai peringatan. Peringatan pada diri kita sendiri bahwa suatu saat kita pun akan mati seperti orang-orang yang dikubur itu. Jadi pergi ke kuburan untuk mengambil pelajaran, bukan untuk meratapi orang yang berada di kuburan. Kalau meratapi di dalam kuburan itu dilarang dan menambah dosa. Menambah dosa bagi yang meratap dan bisa menambah siksaan bagi yang diratapi. Ada hadisnya yang menyatakan bahwa mayit orang yang meninggal yang di kuburan atau di alam barzakh itu ditambah siksaannya ketika ada orang yang meratapi dia di atas kuburannya. Oleh karena itu kita tidak boleh meratapi. Kalau ini diartikan ziarah, memang pada tahap-tahap awal keislaman Rasulullah SAW diutus, itu Rasulullah melarang orang berziarah kubur. Karena iman orang-orang pada saat itu belum kuat dan tradisi setempat waktu itu, kalau ada orang meninggal ditangisi, diratapi. Meratapinya bahkan sampai merobek-robek bajunya atau memukul-mukul mukanya sendiri. Itu dilarang. Karena mereka mempunyai tradisi semacam itu, maka Rasulullah melarang ziarah kubur. Tapi ketika iman orang-orang itu sudah membaik, Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian menziarahi kuburan. Fazuruha, maka silahkan kalian menziarahi kuburan. Jadi kalau kita terjemahkan aslinya sampai kalian menziarahi atau menengok kubur, berarti ketika kita hadir di kuburan, kita harus bisa mendapatkan pelajaran bahwa suatu saat kita akan meninggal dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas perbuatan kita selama ini. Coba kalau kita artikan sampai kalian masuk ke dalam kubur, berarti sampai kalian mati. Kalau sampai mati, berarti orang akan cenderung berbanyak-banyakan dan mereka cenderung akan lalai kepada Allah. Berarti orang-orang tidak mendapatkan pelajaran dari menengok kuburan. Oleh karena itu, alangkah baiknya ketika kita menerjemahkan ini, kita kembalikan kepada aslinya, sampai kalian menengok kubur, sehingga menengok kuburan itu bisa memperbaiki akhlak kita, memperbaiki perilaku kita, dan kita berperilaku secara bertanggung jawab. Kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, supaya kita tidak terjerumus ke neraka. Berbanyak-banyakan itu bisa membuat kita lalai. Al-Hakum. Bagi yang mempelajari bahasa Arab, al-haq itu kata kerja maldi, fi'il maldi. Fi'il maldi itu lampau. Fi'il maldi umumnya terjemahannya pekerjaan yang terjadi di waktu lampau. Tetapi di dalam Al-Quran seringkali fi'il maldi menunjukkan arti akan datang. Contoh yang paling gampang, insya Allah kita semuanya hafal, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat. Artinya bakal celaka Abu Lahab. Padahal tabba itu fi'il maldi. Tapi terjemahannya artinya bakal celaka, masa yang akan datang.
Dari mana kita tahu bahwa tabat itu artinya yang akan datang? Di berikutnya ada ayat sayasla naron datalahab. Abu Lahab akan masuk ke neraka yang apinya menjilat-jilat. Jadi ada konteks yang menunjukkan bahwa tabat ini maknanya masa yang akan datang. Konteks itu bahasa Arabnya qarinah. Qarinah, ada qarinah atau kata-kata lain, kalimat yang lain yang menunjukkan bahwa kejadian tabat itu di waktu yang akan datang, yaitu sayaslanaron. Dia akan masuk ke neraka. Mengapa? Kejadian yang akan datang kok dinyatakan dengan fi'il madhi yang dalam bahasa Inggris disebut past tense. Fi'il madhi itu past tense, lampau. Kenapa? Kejadiannya akan datang tetapi memakai fi'il madhi atau memakai past tense. Karena saking pastinya. Saking pastinya, maka Allah menggunakan fi'il madhi. Kok bisa mengatakan pasti? Iya, yang berfirman kan Allah. Kalau yang berfirman Allah, boleh dong, dan memang layak Allah itu mengetahui apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Maka begitu turun tabat yada Abi Lahab wa tab, tidak akan ada harapan bahwa Abu Lahab itu akan sadar dan akan masuk surga. Tidak mungkin, karena sudah dinyatakan oleh Allah, sayasla nara. Alhaakumut takatsur, ini juga begitu. Peringatan kepada kita, peringatan baik bagi kita yang sekarang sudah berlomba-lomba banyak-banyakan maupun yang belum. Karena kalau kita menerjemahkan ini past tense, telah membuat lalai, telah membuat kalian lalai. Berarti ayat ini address-nya, khitabnya, atau yang dituju, yang diajak bicara adalah orang-orang yang sudah lalai. Jadi ini tidak harus berarti lampau. Jadi dengan demikian, ayat ini peringatan bagi kita semua, baik yang sekarang ini sudah terjerumus dalam berlomba-lomba banyak-banyakan ataupun yang belum. Jadi bermanfaat bagi semua. Bisa saja kita sekarang ini tidak berlomba-lomba, tapi satu saat kita ikut-ikutan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mempunyai kebiasaan yang berbeda dengan kita sekarang, kita tuh bisa tertarik mengikuti kebiasaan itu. Oleh karena itu, kita diwanti-wanti jangan bergaul dengan orang-orang kafir, bergaul yang sampai mengikuti budayanya. Jangan bergaul yang terlalu akrab. Bergaul dalam bisnis boleh, ya. Bergaul dalam bisnis boleh. Dalam berkawan, bertetangga boleh. Tapi tidak boleh berakrab-akrab yang sampai saling menyayangi. Saling menyayangi itu bahasa Al-Qur'annya aulia, menjadikan wali. Wali itu orang yang kita sayangi dan kita dengan dia itu saling mendukung, saling melindungi. Kita tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai wali kita, sebagai aulia. Seperti yang tercantum di surat Al-Maidah ayat 21. Wali aulia itu teman akrab, bukan pemimpin. Jadi kalau ada di WA Quran terjemah palsu, terjemahnya diganti dengan teman akrab. Justru yang benar itu teman akrab. Pemimpin itu kurang pas. Sebagai teman akrab saja kita dilarang, apalagi menjadikan pemimpin. Jadi lebih dahsyat larangan itu, jangan menjadikan orang kafir sebagai pelindung, sebagai kekasih,
Tidak boleh. Karena kekasih itu saling menyayangi dan saling melindungi. Seharusnya wali atau aulia itu saling melindungi. Maka kita jangan menjadikan non-Muslim sebagai wali kalau tunggal, kalau jamak aulia. Jadi pengertian teman akrab itu justru lebih intens. Maksudnya larangannya itu justru lebih kuat dibanding dengan menerjemahkannya pemimpin. Ya, karena wali itu ada waliullah, walinya Allah. Kalau seseorang menjadi walinya Allah, berarti orang itu menjadi kekasihnya Allah. Kalau orang menjadi kekasihnya Allah, Allah pun juga wali bagi dia. Tapi Allah sebagai wali plus sebagai pelindung. Nah, jadi itu pengertian wali. Kembali ke sini. Alhaakumut takatsur. Berbanyak-banyakan akan membuat kalian lalai. Berlomba-lomba dalam banyak-banyakan. Banyak-banyakan dalam hal apa? Ayat ini tidak menyebut berbanyak-banyakan dalam harta atau apapun, tidak disebut di sini. Itu artinya berbanyak-banyakan secara umum. Ya, berbanyak-banyakan secara umum. Biasanya kalau kita itu berlomba untuk berbanyak-banyakan, kita akan kerja keras, serius, fokus. Kalau kita terlalu fokus dalam hal mencari penghasilan, mencari harta, maka terlalu fokus itu akan membuat kita lalai. Kita tidak bisa lagi fokus dengan Allah. Padahal kita orang mukmin mestinya kita itu fokus dengan Allah. Orang yang fokus dengan Allah, dia akan berperilaku dengan hati-hati. Itulah makanya dalam bahasa Inggris terjemahan takwa itu tidak sama dengan terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seringkali diterjemahkan takwa itu takut. Loh, namanya takut itu kan kita menjauh. Padahal dengan Allah itu kita tidak menjauh, justru kita mendekat. Maka kalau diartikan takut itu kurang pas. Memang takwa mengandung pengertian takut, tetapi takut itu sekunder. Bagaimana sekunder? Begini, Pak. Kalau kita mencintai seseorang, kita mencintai istri kita, atau kita mencintai suami kita inginnya selalu dekat dengannya. Kita takut kalau dia pergi. Kita takut kalau dia menjauh. Jadi makin cinta kita kepada seseorang, akan ada rasa takut. Bukan takut kita dimarahi, tetapi takut ditinggalkan. Dengan Allah, kalau kita bisa mencintai Allah dengan baik, maka makin cinta kita, makin dalam cinta kita kepada Allah, maka akan muncul rasa takut. Takut ditinggalkan, takut tidak diberi rahmah, takut tidak dilindungi oleh Allah. Ya, jadi takut kepada Allah itu imbas dari cinta kepada Allah. Nah, kalau orang itu berlomba-lomba dalam banyak-banyakan, itu biasanya karena ada rasa cinta kepadanya. Orang yang mengumpulkan harta, mengumpulkan lagi, padahal sudah punya banyak. Nah, bukan yang tidak punya. Kalau tidak punya, memang kita harus mencari. Tapi sudah punya banyak, cukup berlebih, masih saja mengejar-ngejar. Nah, itu bisa menjadi lalai kepada Allah. Itu dilarang. Kenapa saya tadi menyebut takwa? Takwa itu dalam bahasa Inggris diartikan sebagai conscious atau consciousness. Consciousness itu selalu aware, selalu
menyadari kebersamaan kita dengan Allah, selalu menyadari bahwa Allah itu mengawasi kita, selalu menyadari bahwa Allah itu mengatur kehidupan kita. Itu conscious, bukan fear Allah. Kalau khofa itu fear, takut. Tapi kalau takwa itu lebih ke conscious. Kalau kita selalu menyadari keberadaan Allah, menyadari kebersamaan kita dengan Allah, maka kita akan berhati-hati di dalam berperilaku. Nah, kita diperingatkan oleh Allah, jangan sampai kalian itu tenggelam dalam berlomba-lomba berbanyak-banyakan. Apa yang banyak-banyakan? Kita itu seringkali mengumpulkan berbanyak-banyakan dalam hal harta atau yang berkaitan dengan harta. Misalnya Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan orang Islam itu hendaklah lebih bangga, lebih senang bila memperoleh karunia dan rahmat Allah. Ya. Kita orang Islam, yang kita uber mestinya fadilah atau fadl dan rahmat Allah. Allah menyebut huwa khairum mimma yajma'un. Karunia dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apapun yang mereka kumpulkan. Kumpulkan ini ada kaitannya dengan takatsur. Kalau kita berbanyak-banyakan kan kita dapat, kita kumpulin. Kita dapat, kita kumpulin. Nah, biasanya itu harta. Kalau kita ngumpulin harta, begitu dapat, kita hitung lagi. Kita dapat, hitung lagi. Ayat yang relevan, wailul likulli humazah alladzi jama'a malan wa'addadah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan suka maki-maki. Ya, wailul likulli humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a mala, yaitu orang yang mengumpulkan harta wa'addadah dan ngitung lagi. Saking dia tuh kepengen akumulasinya makin banyak. Nah, kalau kita cenderung semacam itu, maka kita bisa lalai, lupa bahwa kita membutuhkan yang lain, bukan hanya harta. Harta itu hanya bagian kecil dari kehidupan kita. Banyak yang kita butuhkan. Kita butuh kesehatan, kita butuh teman, kita butuh orang tempat kita mengadu, kita butuh ilmu. Kalau kita fokus kepada harta, ya seperti yang kita alami selama ini. Kita dulu tidak sempat ngaji. Kenapa? Terlalu sibuk bekerja. Terlalu sibuk ngumpulin duit. Nah, alhamdulillah kita masih diberi tambahan umur sehingga sekarang kita mau ngaji. Sekarang tidak lagi dah, no more, ya, tidak lagi memperbanyak harta. Ya, kalau sudah terlanjur, ya kita lalu menyadari, ya aku kan sebentar lagi meninggal dunia menghadap Allah. Nah, itu orang-orang yang kemudian sadar lalu kepingin menggunakan hartanya untuk sarana masuk surga, yaitu dengan memanfaatkan hartanya untuk disumbangkan ke masjid, ke madrasah, ke pesantren, dan sebagainya. Sekedar cerita, dalam rangka bersyukur, alhamdulillah yayasan kami yang menyelenggarakan pesantren calon imam seperti yang mengimami kita tadi, dalam kepengurusan itu ada Pak Andi, ada orang yang mempersilahkan rumahnya dipakai untuk pesantren. Sudah ada 2. Satu di Depok, di Karya Bakti, dan satu lagi di Citrep. Tolong rumahku tidak kepakai, pakailah pesantren. Dan sekarang sedang dalam pembicaraan
ada 5 bersaudara yang sudah membangun bangunan untuk madrasah, membangun masjid, dan juga pesantren di atas tanah seluas 6.500, minta kepada kami untuk mengoperasionalkan. Karena sudah puluhan tahun fasilitas itu nganggur. Saya tidak tahu orang yang bersangkutan sedang mendengarkan pengajian kita ini atau tidak. Tapi saya membicarakan ini biar kita makin menguatkan komitmen, dan juga kepada saya dan Pak Andi dan Dr. Taka, supaya kita memperkuat komitmen, kita jalani, kita bikin. Nah, itu karena apa? Aku kalau mati kan tidak saya bawa. Untuk apa? Nah, alhamdulillah. Orang itu pada waktu mudanya ngumpul-ngumpulin harta, kemudian sadar, udah ini untuk wakaf saja. Ya, kalau kita tidak sadar, ya kita sampai tua lalai, atau masih tetap sayang dengan hartanya. Ya. Saya tidak tidak ada pada posisi untuk mencemooh ya. Cuma kita ini kadang-kadang di sejarah hidup kita itu seperti itu. Ya. Jadi at-takatsur itu umumnya memperbanyak harta. Dan juga dengan yang berkaitan dengan harta. Apa itu misalnya? Pendukung. Dalam Al-Quran seringkali di surat Al-Kahfi misalnya, ana aktsaru minka malau wa walada. 2 orang, yang satu kaya, yang satu miskin. Yang kaya mengajak temannya ini masuk ke kebunnya. Sambil dia mengatakan, ana aktsaru minka malau wa walada. Aku lebih banyak daripada kamu dalam hal harta dan juga anak. Anak di situ seringkali diterjemahkan bukan hanya anak kandung, tapi juga pendukung. Pendukung itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan pendukung politik. Jadi orang yang berpolitik, ini kalau bapak-bapak ingin berpolitik, harus rajin lobby. Lobby sana, lobby sini, supaya mendapatkan dukungan. Kalau kita tidak pandai lobby, sulit kita mendapatkan dukungan. Nah, lobby sana, lobby sini supaya dapat dukungan, itu kan butuh waktu banyak, butuh perhatian, dan itu bisa membuat kita lupa kepada Allah. Jadi, berbanyak-banyakan itu harus membuat kita sadar bahwa fokus kita adalah kita berbakti kepada Allah. Bagaimana kalau kita berdagang tapi dagangan kita laris sehingga kita menjadi kaya? Alhamdulillah, alhamdulillah, nggak usah dihindari. Nah, itu harus kita terapkan ajaran Allah. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Yaitu orang-orang yang perdagangan tidak membuat mereka lupa kepada Allah, tidak lupa kepada sholat, dan tidak lupa membayar zakat. Jadi, fokus tetap kepada Allah, dan kalau kita fokus kepada Allah, insya Allah bisnis kita juga berkah. Kalau berkah, maka rezeki insya Allah akan lancar. Jadi banyaknya rezeki karena berkah itu lebih baik daripada banyaknya rezeki karena kita rakus, kepingin lagi. Karena kalau rakus itu lalu kecenderungannya yang haram pun kita ambil. Saya teruskan. Menurut Abdullah bin Jarir, dia mengutip Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan bahwa kunna nasyukku fi adzabil qabri hatta nazalat alhaakumut takatsur ila thumma kalla sawfa ta'lamun fi adzabil qabr. Bahwa kami dulu ragu-ragu tentang siksa kubur sampai turun ayat alhaakumut
takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi ada kaitannya peringatan ini dengan siksa kubur, karena orang yang terlalu tenggelam dalam berlomba-lomba mencari harta itu kecenderungannya disiksa di kubur. Ya. Ini hadisnya, kunna nasyukku fi azabil qabri hatta nazalat alhaakumut takatsur ila thumma kalla sawfa ta'lamun. Kita bandingkan antara surat Al-Qari'ah dan surat At-Takatsur. Surat Al-Qari'ah adalah surat sebelumnya, yaitu surat ke-101. Di dalam surat Al-Qari'ah itu diceritakan tentang kejadian-kejadian menjelang dan sesudah hari kehancuran. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal aihnil manfush. Al-Qari'ah, hari kehancuran. Qari'ah itu artinya sesuatu yang memukul keras. Saat itu akan ada ledakan yang dahsyat. Ledakan itu melemparkan gelombang. Saking dahsyatnya ledakan itu, gelombang itu memukul manusia dimanapun mereka berada, tidak ada yang kelewat dan semuanya akan mati. Jadi ceritanya kejadian menjelang hari kehancuran dan setelah hari kehancuran. Orang yang timbangannya berat masuk surga dan yang timbangannya ringan itu masuk neraka. Di surat At-Takatsur ada peringatan untuk orang-orang yang lalai akan adanya hari kehancuran. Jadi di Al-Qari'ah sudah diceritakan tentang hari kehancuran, lalu di At-Takatsur makanya kamu hati-hati dalam berperilaku, jangan lupa bahwa suatu saat kamu akan dibangkitkan kembali dan diminta pertanggungjawaban. Untuk dibangkitkan kembali itu dimulai dengan meninggal dunia dan dikubur. Kaitan yang kedua, berdasarkan perilakunya di dunia, manusia akan terbagi dua. Sebagian masuk surga dan sebagian masuk neraka. Itu disebutkan di surat Al-Qari'ah. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sedangkan di surat Al-Takatsur disebutkan orang-orang yang lalai itu akan bernasib tinggal di neraka. Yaitu di ayat ke-6, latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Sungguh kalian akan melihat sendiri neraka jahim. Dan kalian akan melihat dengan mata kepala sendiri sehingga kalian itu merasa yakin. Jadi dua surat itu erat sekali kaitannya. Mari kita fokus ke satu ayat ini. Tadi sudah saya sebutkan bahwa At-Takatsur itu tidak disebutkan dalam hal apa. Itu artinya secara umum. Hati-hati kita jangan banyak-banyakan pendukung, banyak-banyakan harta, dan banyak-banyakan macam-macam, banyak-banyakan rumah misalnya. Ya, itu termasuk harta. Itu secara umum maka bisa berlaku untuk macam-macam. Dan Allah memperingatkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah kalian bahwa sesungguhnya hidup di dunia itu main-main. Wallahu, dan kegiatan yang tidak berguna. Lahwun itu sesuatu yang tidak berguna. Wazinah, dan perhiasan. Kita mempunyai kendaraan
kendaraan hiasan. Kita memakai baju yang bagus, itu juga hiasan bagi kita. Wa tafakhurum bainakum, dan berbangga-banggaan di antara kalian. Wa takatsur, dan berbanyak-banyakan fil amwali wal aulad, dalam hal harta dan anak. Ini seringkali ahli tafsir, anak ini tidak harus berarti anak kandung, tapi juga meliputi orang-orang yang mengikuti dia, misalnya di dalam hal politik. Bukan hanya politik, seorang ustadz, kalau dia orientasinya ingin terkenal, ingin mendapatkan murid atau santri sebanyak-banyaknya, kalau itu menjadi fokusnya dia, maka dia bisa lalai. Maka seorang ustadz kalau mengajar mesti niatnya lillahi ta'ala, tidak mencari pendukung banyak-banyakan, tidak mencari duit banyak-banyakan. Itu mestinya seorang ustadz semacam itu. Nah, apakah ayat ini berarti bahwa semua orang seperti itu? Tidak. Tidak. Ini adalah kehidupan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman tidak begitu. Karena ada ayat-ayat yang menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu tidak lalai dan tidak terperangkap ke dalam berlomba-lomba tadi. Misalnya ayat yang saya baca tadi. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Orang-orang Islam itu memperbanyak zikir kepada Allah. Mereka tidak lalai karena perdagangan mereka dan sebagainya. Ya, jadi orang mukmin itu bagi orang mukmin tidak berlaku ayat ini. Seringkali orang menyalahpahami karena di sini tidak ada konteks atau tidak ada penyebutan orang mukmin, orang kafir, tapi secara menyeluruh begitu. Tapi kita ambil dari ayat-ayat yang lain yang menyebutkan bahwa orang-orang mukmin itu tidak tenggelam seperti itu. Misalnya ada orang-orang mukmin yang setiap hari itu selalu ingat kepada Allah, selalu datang ke masjid, selalu baca Al-Quran, ya, dan kita dianjurkan untuk bergaul dengan mereka. Seperti di surat Al-Kahfi, Allah menyebut wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhallah. Ikunlah kalian bersama-sama dengan bergaul dengan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah baik siang maupun malam, pagi maupun sore, dalam rangka mencari ridha Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan berpaling. Jangan berpaling, karena kalau kita berkawan dengan orang-orang yang selalu ingat Allah, kita akan ketularan. Itu ada lagu yang lagu-lagu yang populer kalau di masjid atau di surau desa-desa itu suka dibaca, terutama di Jawa, Tomboati iku limo ing warnane, yang dibahasa Indonesiakan oleh Ainun Najib. Ya, obatnya hati itu ada 5. Yang ketiga adalah wong kang soleh kumpulono. Bergaullah dengan orang-orang soleh, karena pergaulan itu bisa menular. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan kamu berpaling dari orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Dan jangan mengikuti wala tuti' man aghfalna qalbah. Jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya lalai kepada Allah. Nah, di situ disebutkan jangan menaati, jangan nurut kepada orang-orang yang lalai kepada Allah. Berarti i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun, ini adalah kelompok orang yang tidak beriman. Ya. Jadi orang beriman mestinya tidak ini. Jadi jangan ikut-ikutan menganggap hidup ini panggung sandiwara. Ya. Bukan.
hidup ini bukan panggung sandiwara, karena alam dunia ini adalah arena tempat kita bekerja. Kalau kita misalnya rule of the game, gamenya itu game permainan yang serius, ya. Nah, kalau arenanya itu serius, maka kita harus serius. Kalau misalnya kita main sepak bola, tapi kalau tidak diberlakukan aturan, kita nendang seenaknya sendiri, kadang-kadang kita pegang pakai tangan. Tapi kalau perlombaan, itu harus ditegakkan. Nah, alam raya ini nggak ada main-main. Peraturannya selalu ditegakkan oleh Allah. Kalau ada orang berbisnis bohong, nanti dagangannya nggak laku. Jadi hukum yang diterapkan oleh Allah, jangan bohong, itu diterapkan kapan saja. Jadi aturan main di arena dunia ini itu ditegakkan dengan baik. Sayang, kebanyakan manusia itu lebih suka yang instan. Nah, di sini menariknya. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-sekali jangan demikian. Sebenarnya kamu manusia ini mencintai kehidupan yang terjemahannya itu kehidupan dunia. Kata-kata aslinya ajilah itu yang cepat-cepat. Kalian ini lebih suka yang instan. Terutama angkatan atau generasi milenial. Di zaman teknologi informasi ini semuanya serba cepat. HP yang kapasitasnya tinggi, begitu keluar produk baru yang lebih cepat, ganti lagi. Maunya yang instan, yang lebih sederhana, yang sehari-hari. Misalnya kalau kita misalnya ditawari, pilih mana, aku kasih hari ini 1 juta rupiah, atau bulan depan saya kasih 10 juta. Pemberian saja. Orang akan memilih yang sejuta aja sekarang. Karena apa? Jangan-jangan 1 bulan lagi kamu lupa. Ya, jangan-jangan kamu bohong. Sekarang aja udah kasihkan sekarang. Sedikit biarin. Tapi yang instan. Allah menggunakan istilah ajilah. Ajilah itu yang cepat-cepat. Yang instan. Nah, ini untuk menunjukkan arti kehidupan di dunia. Di dunia ini kan serba instan. Kalau dibanding dengan kehidupan di akhirat. Wa tadharunal akhirah. Kalian meninggalkan kepentingan-kepentingan di akhirat. Akhirat itu masih lama kita tinggal di sana. Kalian maunya sekarang. Akhirnya banyak orang yang nggak peduli halal atau haram. Yang penting banyak. Gitu. Masih saya menyiapkan banyak komentar, tapi saya khawatir waktunya tidak cukup untuk tanya jawab. Ya, ini saya tambah satu lagi ini aja. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kalian jangan meniru orang-orang yang lupa kepada Allah, nanti Allah membuat kalian lupa pada diri kalian sendiri. Gimana itu? Kalau kita lupa kepada Allah, maka otomatis kita akan lupa pada diri sendiri. Logikanya gimana itu? Kalau kita fokus ke mencari duit, kita itu siang, pagi, bangun tidur, sampai nanti tidur lagi, bahkan mau tidur pun pikirannya itu masih besok apa yang bisa aku lakukan untuk bisnis. Apalagi kalau bisnisnya itu perdagangan falas. Oh, tidur pun itu dibawa itu. Ya. Nah, kalau kita tuh terlalu fokus pada duit, kita nanti lupa kebutuhan kita yang lain. Yang paling gampang, terlalu menghabiskan waktu untuk cari duit, akhirnya kesehatannya tidak terurus. Kesehatan itu kan diri kita sendiri. Jadi kalau kita melupakan Allah, gara-gara kita nguber duit, maka kita lupa akan kesehatan kita sendiri.
Oh enggak, aku juga menjaga, aku sambil main di mampir di gimnastik gitu. Sambil nge-gym. Oke, tetapi orang yang berduit, bekerja mulai dari pagi sampai malam, berangkat anak-anak masih tidur, pulang anak-anak sudah tidur, anak-anak kurang kasih sayang. Kalau anak-anak kurang kasih sayang, maka kecenderungannya anak menjadi nakal. Itu juga kebutuhan kita. Jadi wala takunu kalladzina nasullah. Kalian jangan melupakan Allah, nanti Allah membuat kalian lupa pada diri kalian sendiri. Bandingkan kalau kita itu ingat kepada Allah, Allah itu mengajari kita untuk seimbang. Cari duit ya cari duit, tapi jangan lupa sholatmu, jangan lupa keluargamu, jangan lupa kesehatanmu. Jadi Allah itu menyuruh kita perhatiannya itu merata. Sehingga dengan demikian, kalau kita taat kepada Allah, kita ingat kepada Allah, kita akan terurus diri kita sendiri. Saya kira sementara demikian dulu, supaya ada waktu untuk tanya jawab. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada guru kita Bapak Ustaz Rizatullah. Di antara jamaah yang hadir di sini, apabila ada pertanyaan kami silakan. Atau ada yang dulu Pak. Ini pertanyaan dari Pak Sayyidul. Assalamualaikum, izin bertanya. Satu, mana yang lebih banyak, penghuni neraka atau penghuni surga? Dua, apakah orang munafik akan kekal di neraka? Terima kasih. Orang munafik, yang kedua dulu ya. Munafik itu dosanya lebih banyak daripada orang kafir. Maka siksaan orang munafik lebih dahsyat dibanding dengan orang kafir. Ya, orang munafik itu kan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di neraka itu yang paling rendah. Ya, kalau di neraka itu kira-kira pemahaman saya ya, itu di dataran rendah. Kalau surga di dataran tinggi. Di surga makin tinggi tempatnya makin nyaman. Di neraka makin rendah itu makin sengsara. Asfala minanar, fitdarkil asfali minanar, di tingkat yang paling rendah di neraka. Itu lebih dahsyat daripada orang kafir. Jadi kalau begitu kekal nggak? Kekal. Kekal. Kenapa? Orang munafik itu kafir. Orang munafik itu kafir. Jadi dosanya orang munafik itu double. Satu, dia kafir, yang kedua dia bohong. Membohongi Allah, membohongi orang-orang mukmin, pura-pura mukmin, tetapi memusuhi Islam. Itu apa kalau bukan kafir? Malah Allah menyebutnya mereka itu ulaika humul kafiruna haqqa. Betul-betul kafir. Ya. Jadi kalau kita rasakan, loh itu kan orang-orang Islam kok memusuhi Islam. Ya iya, orang-orang munafik itu kafir, melebihi kafir, orang yang kafir asli gitu. Jadi jangan heran. Dan Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, memang dibuat orang-orang kafir itu suka kehidupan dunia. Coba lihat, orang-orang non-muslim kan sukanya ngumpulin duit, ngumpulin kekuatan politik dan sebagainya. Terus wayaskharuna minalladzina amanu, dan mereka cenderung untuk mengolok-olok orang yang beriman. Jadi di dalam Al-Quran sudah disebutkan begitu. Ya kalau mereka memang begitu, kenapa kita heran? Enggak usah heran. Tapi apakah kita diam saja? Oh, jangan diam aja. Itu peringatan bagi Allah, berarti kita kurang dalam hal mendidik anak-anak kita. Kita kurang mendidik generasi kita dan generasi yang akan datang. Coba kita nyekolahkan anak di sekolah madrasah atau di sekolah umum. Umumnya kan takut nyekolahin anak di pesantren.
Ya, karena apa? Nanti dapat kerjaan apa? Sekolah di pesantren. Dikira pesantren itu kelas rendah. Mohon maaf, ini saya kalau ngomong begini, anak saya kalau dengar dia marah. Anak saya itu di pesantren, tapi dia bisa masuk UI Fakultas Kedokteran tanpa tes. Saya hanya mau menyebutin bukan ke anak saya, itu anak siapa saja bisa begitu. Bahwa pesantren itu bisa mendidik anak lebih pintar daripada sekolah negeri. Makanya saya dulu kepada anak-anak, sekolah SD sampai SMA tidak ada negeri. Karena swasta yang lebih baik dari negeri banyak. Tapi kalau perguruan tinggi tidak ada swasta. Karena tidak ada swasta yang bisa menyaingi negeri di tingkat universitas. Jadi jangan takut dengan pesantren. Dan saya kalau memberi keterangan kepada anak-anak, mulai SD saya kasih keterangan. Kamu sudah punya cita-cita belum? Belum. Kalau belum, kira-kira kamu kepingin pintu fakultas semuanya terbuka nggak? Kamu tamat SMA, aku mau jadi insinyur, bisa. Fakultasnya terbuka. Aku kepingin jadi dokter, terbuka. Aku kepingin kuliah agama, tafsir, terbuka. Aku pengen begitu, karena sekarang belum tahu cita-citaku apa. Nah kalau begitu, temannya pesantren. Di pesantren, kurikulum sekolah negeri, semua diajarkan. Jadi kalau diajarkan, mau jadi insinyur, mau jadi dokter, bisa. Fakultasnya terbuka. Tapi kalau mau ke jurusan tafsir, jurusan hadis, nggak bisa, karena nggak ngerti bahasa Arab. Nah, supaya ngerti bahasa Arab, pesantren. Itu kurikulum pemerintah plus pelajaran agama, pelajaran bahasa Arab. Tapi anak dididik mulai dari awal itu harus rajin belajar. Ya. Yang penting rajin belajarnya itu. Jadi coba karena kita itu tidak mau menyekolahkan anak di pesantren dan tidak mau menyumbang pesantren, akibatnya pesantren kita terseok-seok. Terseok-seok, generasi kita kurang. Kenapa banyak orang munafik? Ya karena kita tidak mendidik mereka. Ya, jadi salah kita sendiri. Nah, mohon maaf, kita introspeksi. Jadi jawabannya Pak Khairul, orang munafik itu kekal di neraka. Yang satu lagi tadi apa tadi? Yang pertama. Yang pertama, mana yang lebih banyak penghuni neraka atau Masya Allah, itu kita tidak tahu, itu kan yu'adzibu mayyasha'u wa yarhamu mayyasha'. Allah menyiksa kepada orang yang dia kehendaki dan merahmati orang yang dia kehendaki. Merahmati, sebagaimana kita ketahui, kita tidak bisa mengandalkan amal kita untuk masuk surga. Kita mentang-mentang rajin sholat, bukan hanya wajib, aku sholat satu hari 100 rakaat. Saya punya teman, itu punya komitmen bahwa satu hari dia sholat tidak kurang dari 100 rakaat. Oke, misalnya kita sempat begitu. Aku insya Allah pasti masuk surga karena sholatku banyak. Bisa coba kualitas sholatnya gimana? Khusyuk nggak? Sholat yang menjamin masuk surga itu yang khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sholat kita masih suka, pikiran kita melayang-melayang kemana-mana. Kalau pikiran kita kemana-mana, yang berlaku bukan qad aflahal mu'minun, tetapi fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Jadi kita bisa masuk surga kalau mendapatkan rahmat Allah. Nah, Allah menyebut yu'adzibu mayyasha wa yarhamu mayyasha. Allah menyiksa orang yang dia kehendaki dan merahmati yang berkehendak. Maksudnya orang-orang yang banyak dosanya, kalau Allah kasih rahmat ya masuk surga. Kalau tidak dikasih rahmat ya dia masuk neraka. Itu. Jadi bukan lalu terus suka-suka Allah disiksa, bukan. Rahmat Allah lebih besar daripada siksaannya.
daripada murkanya. Oleh karena itu, kalau kita melihat sehari-hari, jumlah orang mukmin seluruh dunia itu kan hanya 1 miliar sekian. Dari 7 miliar atau 8 miliar. Hanya kecil. Nah, kalau melihat seperti itu, muslimnya saja itu kan tidak jaminan bahwa mereka pasti masuk surga. Yang namanya muslim di situ kan KTP. KTP, belum tentu dia menjalani benar. Wah, terus berarti banyakkan mana? Nah, kalau kita lihat statistik, lebih banyak orang masuk neraka. Tetapi kita jangan mengukur kasih sayang Allah dengan statistik. Ya, kasih sayang Allah itu besar. Bisa saja orang-orang yang Islamnya KTP tetapi dimasukkan surga itu bisa. Jadi mohon maaf, saya tidak berani mendahului Allah. Wallahu a'lam. Ya, kalau kita lihat statistik, ya banyak yang masuk neraka. Tapi saya tidak berani mengatakan itu. Terima kasih. Baik. Iya, iya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu mau'idhah dan zikr. Ya. Mau'idhah itu nasihat. Zikr itu peringatan. Jadi kalau kita belum tahu, kita baca Al-Quran, terus kita, oh, aku dinasihati Allah nih. Nah, itu mau'idhah. Terus kadang-kadang kita sudah tahu mau'idhah itu, nasihat itu, tapi terus lupa lagi. Allah menyebut Al-Quran itu zikr, peringatan. Ingatin lagi. Dan kita itu pelupa. Karena kita pelupa, maka harus mengulang-ulang membaca Quran. Jangan lalu, aku sudah hatam dulu waktu di Ramadan, udah aku nggak baca lagi. Nggak bisa. Yang kita baca hari ini, besok mungkin lupa kok. Kalau mau orang yang paling sadar bahwa dirinya pelupa, itu orang yang menghafal Quran. Coba ini tadi. Yang imami tadi itu sudah wisuda kemarin Ramadan. Dan alhamdulillah dinyatakan baik oleh gurunya. Ya, tapi kalau tidak membaca satu surat dalam 1 minggu, kira-kira lupa nggak, Fikri? Lupa ya? Nah, orang yang paling sadar bahwa diriku pelupa adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Karena begitu mau maju jadi imam, aduh, kagok. Nah, kalau orang yang tidak menghafal Al-Quran, nggak ada ukurannya. Karena nggak ada ukuran, lalu merasa dirinya pinter terus gitu. Coba dokter Taka ini. Kalau dokter tidak praktek 3 tahun lebih, boleh nggak praktek lagi tanpa ujian? Harus ujian lagi. Ya Pak ya. Pak dokter Pak Suki. Jadi karena kita tuh pelupa, 3 tahun itu bisa membuat dokter-dokter itu lupa ini sakit apa, obatnya apa. Jadi karena itu Al-Quran itu penting. Inna nahnu nazzalna dzikra. Aku turunkan Al-Quran itu sebagai zikr, peringatan. Begitu Pak. Maksud. Mungkin ada dari jamaah masjid. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan pertanyaan Pak Khairul tadi, Pak Ustadz. Ya, itu kalau kita mohon ampun kepada Allah, apakah nanti tetap kita masuk neraka? Kalau apa? Kalau kita, walaupun kita sudah mohon ampun kepada Allah, ya, apakah kita nanti di akhirat tetap masuk ke neraka? Karena ada pendapat mengatakan bahwa tetap masuk neraka untuk dicuci, katanya gitu. Ya. Gini Pak, al-waznu yauma idzinil haq. Penimbangan, al-wazn, penimbangan itu hak. Jadi nanti akan ditimbang amal baik dan amal buruk. Amal baik itu weight, berbobot. Amal buruk itu tidak berbobot. Maka orang yang banyak amal baiknya disebut
Fa'amma man thaqulat, orang yang berat timbangannya, ya, yang perilakunya itu weighted, berbobot, hidupnya surga. Yang ringan masuk neraka. Bagaimana dengan orang yang beriman tapi tidak pernah sholat misalnya? Rasulullah mengatakan bahwa kalau orang menyatakan la ilaha illallah tulus benar dari hatinya, di hati kecilnya, maka dia mempunyai harapan masuk surga. Ya, ada statement yang semacam itu, statementnya begini kurang lebih ya, artinya bahasa Indonesianya, orang yang di hatinya atau dia mengucapkan la ilaha illallah betul-betul tulus, maka dia akan berhak mendapatkan syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Siapa yang menolong? Pertolongan itu milik Allah. Ya. Syafaat, bahasa Arabnya syafaat. Syafaat itu milik Allah. Tapi Allah memberi wewenang kepada hambanya. Yang paling utama diberi wewenang adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian para nabi, terus orang-orang mukmin juga diberi wewenang untuk mensyafaati temannya. Misalnya Pak, Bapak masuk surga, saya nanti di neraka. Bapak akan protes kepada malaikat. Itu tuh Rizza tuh dulu temanku berjamaah di Masjid Syuhada tuh. Kenapa mau diseret ke neraka? Jangan. Terus malaikat lapor kepada Allah, bagaimana nih Allah? Oh, udah deh, jangan bawa ke neraka. Jadi salah satu manfaatnya kita berkawan dengan orang-orang solih, itu nanti kita bisa saling memberi syafaat. Kita bareng teman haji, nanti akan, oh itu ya Allah itu temanku bareng-bareng haji, itu temanku dulu bareng-bareng ngaji menghafal Quran, itu temanku bareng-bareng di Masjid Syuhada, itu bisa saling memberi syafaat. Nah, siapa itu? Abu Hurairah bertanya, siapa Rasulullah yang beruntung bisa mendapatkan kesempatan syafaat? Rasulullah komentar, aku memang menduga pasti orang yang bertanya pertama mesti kamu. Karena Abu Hurairah itu curiosity-nya tinggi, keinginan tahunya tinggi. Terus Rasulullah mengatakan itu, asal dia mengatakan la ilaha illallah dengan tulus, maka dia punya harapan mendapatkan syafaat. Dapat syafaat artinya dia ada kemungkinan masuk dulu ke surga neraka, nanti dientaskan. Ya. Kalau dia bacanya la ilaha illallah tidak sampai di hati, nah itu tidak ada harapan, Pak. Tidak ada harapan. Makanya ketika kita baca syahadat, tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita hayati benar supaya itu bisa menjadi kunci bagi kita untuk masuk surga. Mudah-mudahan saya sudah menjawab, Pak. Nah. Baik, Jazakallahu khairan katsiran Pak Ustaz. Mengingat waktu juga sudah lebih dari 20 menit dari waktu syukur, mana jamaah kita sebagian melakukan salat isya. Kami cukupkan, mohon maaf kepada para bapak-bapak yang atau ibu di online yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya Bu, terima kasih juga Bu. Terima kasih tim. Terima kasih. Ada